Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mengenai materi bilangan pecahan. Tujuan pembelajaran pada materi ini yang pertama mengidentifikasi sifat-sifat operasi bilangan pecahan, yang kedua melakukan operasi penjumlahan bilangan pecahan. 1. Membandingkan bilangan pecahan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak cukup dengan bilangan bulat saja. Seperti pada gambar di samping, bagaimanakah menyatakan banyak kue yang tersisa? Menyatakan kue yang tersisa, kue dibagi menjadi 4 bagian yang sama. Bagian yang tersisa adalah 3 bagian. Sehingga banyak kue adalah 3 dari 4 bagian kue atau 3/4 bagian kue. Bagaimanakah menyatakan banyak air dalam gelas seperti gambar di samping? Menyatakan air yang tersisa, tinggi gelas dibagi menjadi 5 bagian sama. Bagian yang tersisa di dalam gelas adalah 3 dari 5 bagian. Sehingga banyak air adalah 3/5 gelas air. Sehingga dapat disimpulkan, jika A dan B adalah bilangan bulat, dengan B tidak sama dengan 0, maka bilangan pecahan A per B merepresentasikan A bagian dari B bagian ekuivalen. Bagian ekuivalen yang dimaksud adalah bagian yang sama, yang sesuai dengan objek keseluruhannya. Langkah-langkah untuk membandingkan dua bilangan pecahan, yaitu dengan menyamakan penyebut kedua bilangan pecahan tersebut dengan mencari KPK dari 3 dan 4. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 9/12 besar dari 8/12. Jadi 3/4 lebih besar dari 2/3. Misalkan A, B, C, dan D adalah bilangan bulat, dengan B dan D tidak sama dengan 0, pecahan A per B ekuivalen atau senilai dengan C per D jika A dikali D sama dengan C dikali B. Perhatikan gambar di bawah ini. Yang pertama gambarnya setengah, kemudian yang kedua 2/4, kemudian yang ketiga 3/6. Gambar yang setengah ekuivalen dengan 2/4, ekuivalen dengan 3/6. Yang kedua, operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan. Perhatikan contoh penjumlahan bilangan pecahan dan pengurangan bilangan pecahan di bawah ini. Perhatikan bilangan-bilangan berikut. Bilangan-bilangan tersebut dapat dikelompokkan menjadi 4 bilangan, yaitu yang pertama, pecahan sejati adalah pecahan yang pembilangnya kurang dari penyebut dan FPB dari pembilang dan penyebutnya adalah 1. Bilangan di atas yang termasuk bilangan pecahan sejati adalah setengah, 2/5, dan 4/7. Yang kedua, pecahan tidak sejati, pecahan yang pembilangnya lebih dari penyebut. Bilangan di atas yang termasuk bilangan pecahan tidak sejati adalah 6/5 dan 5/2. 3. Bilangan campuran. Bilangan campuran yang dimaksud adalah campuran antara bilangan bulat dengan bilangan pecahan. Bilangan di atas yang termasuk bilangan campuran adalah 1/1 dan 2/1. 4. Bilangan desimal. Sistem bilangan desimal bilangan tersusun dari angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bilangan yang termasuk bilangan desimal adalah 0,5, 1,25, dan 3.
Bilangan bulat juga termasuk ke dalam bilangan desimal. Yang kedua, operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan. Sifat pada perkalian bilangan pecahan. Yang pertama, untuk A, B, dan C bilangan asli, maka berlaku A dikali B per C sama dengan A kali B per C. Yang kemudian B per C dikali A sama dengan B dikali A per C. Untuk A, B, C, dan D bilangan asli, A per B dan C per D adalah bilangan pecahan, maka berlaku A per B dikali C per D sama dengan A dikali C per B dikali D. Sifat pada pembagian bilangan pecahan. Yang pertama, untuk A, B, dan C bilangan asli, maka berlaku A bagi B C per C sama dengan A dikali C per B. A per B bagi C sama dengan A per B kali C. Yang kedua, untuk A, B, C, dan D bilangan asli, A per B dan C per D adalah bilangan pecahan, maka berlaku A per B bagi C per D sama dengan A kali D per B kali C. Contoh, perhatikan contoh perkalian bilangan pecahan dan pembagian bilangan pecahan di bawah ini. Sekarang kerjakan latihan berikut ini. Demikianlah pelajaran kita hari ini. Materi yang akan kita bahas pada pertemuan berikutnya adalah mengenai bilangan berpangkat bulat positif beserta KPK dan FPB. Jika ada salah kata dan kekurangan dalam penyampaian, Ibu minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.